Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Mata kecil ini, mulut kecil
anak-anak hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat. Sekarang kita mau devotion dulu. Mari sebelum memulai devotion pada hari ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik, kita mau berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas hari yang baru yang boleh kami rasakan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada pagi hari ini. Semoga kami dapat mendengarkan dengan baik, sehingga kami dapat menangkap maksud dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan waktu yang baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik nak, devotion pada pagi hari ini bersama Miss Liz akan membahas atau kita akan berbicara dengan tema peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama. Baik, kita akan baca dulu dari 2 Raja-Raja. Dibuka ya Alkitabnya. 2 Raja-Raja bab 4 ayat 1 sampai dengan 7. Miss Liz akan bacakan. 2 Raja-Raja bab 4 ayat 1 sampai dengan 7. Judulnya minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang akan kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam sebuah bejana. Mana yang perlu, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu. Sesudah itu ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Nak, Miss Liz yakin anak-anak sudah pernah mendengar cerita ini. Cerita ini juga sama dengan cerita yang akan Miss Liz ceritakan, yaitu seorang anak bernama Ariel. Anak ini senang, rajin pergi ke gereja. Selama dia ada waktu untuk dia melayani Tuhan, dia gunakan dengan baik. Suatu ketika, setiap anak ini berangkat untuk pergi ke gereja, Ariel itu selalu melewati jembatan besar dan panjang. Di bawah jembatan itu tinggal orang-orang yang tidak memiliki rumah. Jadi karena tidak punya rumah, orang-orang tersebut tinggal di bawah jembatan. Setiap hari Minggu, Ariel selalu mendengar tangisan dari anak-anak yang tinggal di bawah jembatan tersebut. Pikir Ariel, mungkin mereka lapar sehingga menangis anak-anaknya. Lalu Ariel tidak tinggal diam. Ariel berkata kepada mamahnya, "Mama, aku minta izin Mama untuk mengurangi uang jajanku. Nanti uang jajan yang sudah terkumpul itu aku ingin Mama membelikan makanan untuk anak-anak yang tinggal di bawah jembatan."
Apa yang dilakukan Ariel ini ya nak, sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Elisa untuk janda dari kisah yang tadi Mislis baca. Janda itu tidak bisa melunasi hutangnya, lalu ia meminta tolong agar Nabi Elisa berbuat sesuatu untuknya. Apakah Nabi Elisa diam saja? Ternyata tidak. Ya, dari cerita tadi sama halnya dengan Ariel. Ariel juga tidak diam saja, tapi dia melakukan sesuatu. Nabi Elisa menolong janda itu dan janda itu berterima kasih atas kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Anak-anak yang terkasih, di sekitar kita banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan kita. Oleh sebab itu, jangan malas untuk berbuat baik. Jika hatimu tersentuh untuk melakukan kebaikan, lakukanlah. Jangan pernah berpikir 2 kali untuk melakukannya. Tetapi anak-anak segera lakukan kebaikan untuk orang lain. Mislis yakin anak-anak terang bangsa dapat melakukannya. Anak terang bangsa dapat berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Karena kebaikan itu, pertolongan itu sungguh sangat berguna untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik, Mislis tutup devotion kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan untuk peduli terhadap sesama kami. Kami mau Tuhan untuk selalu berbuat baik. Jika ada orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan kami mau Tuhan untuk menolong mereka. Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan berkati, lindungi, agar pembelajaran kami ini sungguh-sungguh bisa berguna untuk masa depan kami. Berkati sepanjang hari ini Tuhan, agar sepanjang hari ini kami dalam lindungan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik nak, selamat pagi. Salam sehat dari Mislis. Bye. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.